Oke, selamat datang di Master Saham Indonesia. Kita akan belajar bagaimana caranya menentukan support dan resistance. Jadi support dan resisten ini digunakan untuk menentukan kemungkinan harga itu akan naik dan kemungkinan harga itu akan cenderung turun. Jadi support resisten ini hanya berdasarkan lompatan-lompatan grafik aja ya. Jadi kalau kita coba kita lihat ini grafiknya saham Astra. Jika ada grafik yang seperti ini ya, dia mantul seperti ini, kita bisa tahu supportnya mana, resistnya mana. Caranya adalah dengan cara kita memberikan tanda seperti ini. Ini. Jadi ini minimal support itu ada di bawah, minimal dia diuji satu kali. Ini ada di bawah ya. Jadi ini support. Dan ketika dia sudah menyentuh titik support lagi, dia kemungkinan akan naik ke atas. Ini buktinya ya. Ini dia naik ke atas, satu kali dia udah diuji. Ini support di sini, 1 dan 2. Nah, kemungkinan yang kedua ini dia akan naik ke atas. Lebih dari 2 bagus. Lebih dari 2 diuji, itu lebih valid, lebih bagus. 1 ya, ini mantul lagi habis dia di sini dia mantul. Nah, dia mantul ke atas. Ini 1 diuji. Oke, ini udah ada nih, 1 kali dia naik ke atas nih. 2 kali sama lagi dia naik ke atas. Dan ketiga kali, ini udah 2 kali diuji dia bener. Kemungkinan besar dia akan naik ke atas. Dan ketika dia menembus titik resistennya, resisten itu ada di atas ini. Dia resisten. Ketika dia di sini, dia mantul ke atas dan udah sampai sini dia turun lagi ya. Jadi ini yang di atas ini adalah titik resisten. Sama ini juga ke atas dan udah sampai ke sini ya. Sebelum-sebelumnya kan dia juga di sini. Nah, ini resisten, dia turun lagi. Dan dia mantul lagi sampai di sini. Nah, ketika dia sampai sini dan dia tidak turun lagi, tapi dia tetap melanjutkan ke atas, inilah yang dinamakan uptrend. Kalau ini sudah tembus titik resistennya ke atas, ini dia akan terus naik ke atas terus dan uptrend sampai atas. Ya kan? Seperti itu. Untuk menentukan mana support, mana resisten. Jadi teman-teman kan kadang bingung ya, ada grafik yang di garis-garis. Maksudnya apa sih di garis-garis, maksudnya gimana? Nah, itulah cara menentukan mana support dan mana resisten. Ini aku ulangi lagi ya. Jadi support dan resisten itu ditentukan dari sini. Minimal diuji 1 kali. Ini udah mantul ke bawah 1, 2, dan dia ke atas. Minimal 1 kali dia diuji. 1, 2. Kalau lebih dari 2 itu udah valid, lebih bagus artinya. Seperti itu ya. Jadi ini kita cara menentukan di mana harga itu mantul dari harga sebelum-sebelumnya. Ini juga sama ya. Di harga 6.800 dia mantul ke atas. Ke atas ke 7.600. Tapi ketika di ke bawah lagi dan di harga 6.800, lah kan yang sebelumnya kan juga sama nih. Mantul ke atas pas lagi di 6.800 dia mantul ke atas. Ini juga kemungkinan sama dong. Ternyata bener dia mantul ke atas lagi sini. Ini juga nih balik lagi ke 6.800. Ada kemungkinan besar dia akan mantul ke atas lagi dan ternyata bener juga ke atas lagi. Tapi kok bedanya yang ini yang sebelum-sebelumnya pas udah di titik resisten, yang ini ya di resisten yang ini dia ke bawah, ini kok malah melanjutkan ke atas. Ada apa?
berarti ini saham akan uptrend naik ke atas. Seperti itu. Dan sebaliknya juga seperti itu ya. Sebaliknya juga ketika dia menembus support ke bawah, dia akan downtrend. Contohnya ini. Ya, ini contohnya. Kelihatan ya? Aku gedein. Sebentar. Ya, ini juga. Ini sama nih. Satu kali dia mantul, ke atas lagi 2 kali. Ini udah valid nih. Kalau yang kedua udah lebih kedua. Yang kedua 1 kali dia mantul, kedua kali dia mantul lah. Ini udah valid, ini akan naik ke atas. Tapi ketika dia di sini dia waktu mantul ke bawah, dia nggak melanjutkan ke atas, tapi ke bawah lagi. Dan terus menembus titik supportnya. Dia akan downtrend, turun terus ke bawah, turun terus. Seperti itu ya. Jadi ini bisa dilakukan trading harian lah. Ini nggak bisa kita hold terus ya. Bisa 1 mingguan lah. Ketika kita udah dia menyentuh titik support di bawah, kita di sini menentukan kita beli atau tidak. Ketika kita beli dan ternyata dia benar mantul ke atas, yaudah kita tahan dulu sampai grafik ini berada di titik resisten yang di atas ini. Nah, kita udah was-was di sini dia akan turun atau enggak. Kita menentukan jual atau tahan gitu ya. Tapi ketika dia pas lagi di bawah sini, dia tidak melanjut, kita udah beli di sini dan dia nyatanya tidak melanjutkan ke atas, dan di sini kita sell. Nah, itulah. Jadi kita tahu kapan kita beli dan kapan kita sell. Seperti itu. Nah, gimana kalau misalnya grafik itu, ini kan grafiknya cenderung lurus ya, horizontal. Ada juga grafik yang modelnya vertikal seperti ini. Ya, gampang aja cara menentukan titik resisten mana supportnya, mana resistennya. Yang tadi kita gambarnya lurus ke sini, kita sekarang gambarnya agak miring ke sini. Seperti itu. Nah, inilah titik supportnya. Ketika dia udah diuji ke atas, dia mantul lagi ke bawah. Ini juga sama ya. Ini sampai sini, dia malah sampai sini. Mantul, 1 kali mantul, 2 kali dia ke atas lagi. Dan yang ketiga, ini kemungkinan dari sebelum-sebelumnya kan ya titik ini yang jadi supportnya. Kemungkinan waktu di arah ketiga mau ke atas dia akan naik. Karena ini udah diuji 1 kali, 2 kali masih mantul, yang ketiga kemungkinan besar mantul ke atas. Ya, ternyata benar, dia mantul ke atas terus. Seperti itu ya. Jadi itulah cara menentukan titik support dan resisten. Ya memang agak istilahnya cocok logi, tapi ya memang itu keilmuannya. Jadi sebenarnya kita mempelajari pola dari histori harga sebelumnya. Itulah support dan resisten, istilahnya seperti itu. Jadi harga sebelumnya itu waktu naik itu di berapa aja lah, itulah titik support. Dan harga sebelumnya waktu turun itu di berapa aja, kalau rata-rata di situ itulah resisten. Seperti itu. Jadi kita bisa tahu kapan kita membeli saham dan kita manakala kita menjual saham. Seperti itu ya. Oke, sekian dulu dari Master Saham. Terima kasih.